Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Islam di Spanyol dan pengaruhnya terhadap Renaissance di Eropa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aminur Aziza dengan NIM 133. Saya Marta Pangestuti dengan NIM 134. Saya Dewi Rahmawati Yudhasa Putri, NIM 135. Yang pertama, Islam pertama kali datang ke Spanyol pada pertengahan abad ke-7. Akan tetapi dalam perjalanan sejarah, Spanyol menjadi negara Katolik sehingga banyak di antara muslim Spanyol yang kehilangan identitasnya atau bermigrasi ke negara lain. Kebangkitan kembali Islam di Spanyol dimulai pada tahun 1970. Ibrahim juga pernah menjadi model di Afrika Selatan selama 9 tahun. Juga menuturkan bahwa ia sendiri terlahir dalam sebuah keluarga muslim di Spanyol. Kerajaan Islam di Spanyol, sebagaimana dijelaskan panjang lebar oleh Musil, berlangsung sekitar abad 7 sampai 10 Masehi ketika pemerintahan Islam berpusat di Andalusia. Andalusia pada masa itu merupakan pusat pendidikan dunia dan kebudayaan dunia. Islam pertama kali masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Selatan. Spanyol sebelum kedatangan Islam dikenal dengan nama Iberia atau Hispania. Kemudian disebut Andalusia. Ketika negeri subur itu dikuasai bangsa Vandal, dari perkataan Vandal inilah orang Arab menyebutnya Andalusia. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara ini terjadi di zaman Khalifah Abdul Malik pada tahun 685 sampai 705 Masehi. Dalam proses penaklukan Spanyol terdapat 3 pahlawan Islam yang dapat dikatakan paling berjasa memimpin satuan-satuan pasukan ke sana. Mereka adalah Tariq bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa bin Nusair. Tariq dapat disebut sebagai perintis dan penyidik. Ia menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan benua Eropa itu dengan satu pasukan perang 500 orang. Di antaranya adalah tentara berkuda. Mereka menaiki 4 buah kapal yang disediakan oleh Julian. Ia menang dan kembali ke Afrika Utara membawa harta rampasan yang tidak sedikit jumlahnya. Didorong oleh keberhasilan Tariq dan kemelut yang terjadi dalam tubuh kerajaan Visigotik yang berkuasa di Spanyol pada saat itu. Musa bin Nusair pada tahun 711 Masehi mengirim pasukan ke Spanyol sebanyak 7.000 orang di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad lebih banyak dikenal sebagai penakluk Spanyol karena pasukannya lebih besar dan hasilnya lebih nyata. Pasukannya terdiri dari sebagian besar suku barbar yang didukung oleh Musa bin Nusair dan sebagian lagi orang Arab yang dikirim Khalifah Al-Walid. Kemenangan-kemenangan yang dicapai umat Islam nampak begitu mudah. Hal itu tidak dapat dipisahkan dari adanya faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal antara lain pada masa penaklukan Spanyol oleh orang-orang Islam, kondisi politik, sosial, dan ekonomi negeri ini berada dalam keadaan yang menyedihkan. Begitu juga adanya perebutan kekuasaan di antara elit pemerintahan, adanya konflik umat beragama yang menghancurkan kerukunan dan toleransi di antara mereka. B. Perkembangan politik. Sejarah panjang yang dilalui umat Islam di Spanyol itu dibagi menjadi 6 periode, yaitu yang pertama, periode pertama tahun 711 sampai 755 Masehi. Pada periode ini, Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada periode ini, stabilitas politik negeri Spanyol belum tercapai secara sempurna. Gangguan-gangguan masih terjadi, baik di dalam maupun di luar. Gangguan dari dalam antara lain berupa perselisihan di antara elit penguasa, terutama akibat perbedaan etnis dan golongan. Di samping itu terdapat perbedaan pandangan antara khalifah di Damaskus dan gubernur Afrika Utara yang berpusat di
Kairawan. Kedua, periode kedua tahun 755 sampai 912 Masehi. Pada periode ini, Spanyol berada di bawah pemerintahan seorang yang bergelar Amir atau Panglima atau Gubernur, tetapi tidak tunduk kepada pusat pemerintahan Islam yang ketika itu dipegang oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Amir pertama adalah Abdurrahman I yang memasuki Spanyol tahun 138 Hijriah atau 755 Masehi dan diberi gelar Al-Dahil atau yang masuk ke Spanyol. Ia berhasil mendirikan dinasti Bani Umayyah di Spanyol. Penguasa-penguasa Spanyol pada periode ini adalah Al-Rahman Al-Dahil, Hisham I, Hakam I, Al-Rahman Al-Awsat, Muhammad bin Al-Rahman, Musir bin Muhammad, dan Abdullah bin Muhammad. Pada pertengahan abad ke-9, stabilitas negara terganggu dengan munculnya gerakan Kristen fanatik yang mencari kesahidan atau martyrdom. Gangguan politik yang paling serius pada periode ini datang dari umat Islam sendiri. Golongan pemberontak di Toledo pada tahun 852 Masehi membentuk negara kota yang berlangsung selama 80 tahun. Namun ada yang berpendapat pada periode ini dibagi menjadi dua, yaitu masa keamiran tahun 755 sampai 912 Masehi dan masa kekhalifahan tahun 912 sampai 1013 Masehi. Periode ketiga mulai dari 912 sampai 1013 Masehi. Penguasa dimulai dari Abdul Ar-Rahman ketiga atau disebut dengan An-Nasir hingga muncul kelompok-kelompok Muluk Al-Takhif. Gelar khalifah diperkenalkan oleh Abdul Ar-Rahman III pada tahun 929 Masehi setelah kematian Muqtadir, Khalifah Abbasiyah. Khalifah penting pada Abbasiyah adalah Abdul Ar-Rahman An-Nasir pada tahun 912 sampai 961 Masehi. Yang kedua, Hakam II pada tahun 961 sampai 976 Masehi. Yang ketiga ada Hisham II pada tahun 979 sampai 1000 Masehi. Kemajuan umat Islam di Spanyol mencapai puncak kejayaan menyaingi Daulah Abbasiyah dan di Baghdad. Abdul Ar-Rahman An-Nasir mendirikan Universitas Cordova pada periode akhir tahun 1013 Masehi. Dewan Menteri di Cordova menghapus jabatan khalifah dan Spanyol terpecah menjadi banyak negara kecil. Pada periode ketiga, pada tahun 1013 sampai 1086 Masehi, pembagian wilayah Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil yang dikenal sebagai Al-Muawiyah Al-Taif dengan pusat di kota-kota seperti Selvi, Córdoba, dan Toledo. Pertikaian intern. Terjadi perang saudara dengan beberapa pihak meminta bantuan dari raja-raja Kristen. Inisiatif Kristen. Orang-orang Kristen mulai mengambil inisiatif penyerangan akibat kekacauan politik Islam. Perkembangan intelektual. Meskipun politik tidak stabil, kehidupan intelektual tetap berkembang dengan perlindungan bagi sarjana dan sastrawan di berbagai istana. Pada periode kelima, pada tahun 1086 sampai 1248 Masehi, kekuatan dominan terdapat dua dinasti utama, yaitu dinasti Murabithun
pada tahun 1080 sampai 1143 Masehi, didirikan oleh Yusuf ibn Tashrif di Afrika Utara yang berhasil mendirikan kerajaan di Macaques. Saragossa jatuh di tangan Kristen pada tahun 1118 Masehi. Dinasti Muwahhidun pada tahun 1146 sampai 1235 Masehi didirikan oleh Muhammad ibn Tumar, memimpin Spanyol di bawah Abdul al-Mun'im. Pada tahun 1212 Masehi, tentara Kristen meraih kemenangan besar di Les Fes de Toulouse. Setelah kekalahan, penguasa Muwahhidun memilih kembali ke Afrika Utara pada tahun 1235 Masehi. Cordova jatuh pada tahun 1238 Masehi dan Seville pada tahun 1248 Masehi. Setelah Spanyol, kecuali Granada lepas dari kekuasaan Islam. Pada periode ke-6, pada tahun 1248 sampai 492 Masehi, wilayah Granada Islam bertahan di wilayah Granada di bawah dinasti Bani Almar. Pada tahun 1232 sampai 1492 Masehi, yang didirikan oleh Sultan Muhammad bin Yusuf al-Nasir. Kemajuan peradaban Islam mengalami kemajuan kembali, mirip dengan zaman Abdul Ar-Rahman An-Nasir. Kekuasaan terakhir Islam berakhir karena perselisihan internal. Abu Abdullah Muhammad memberontak setelah ayahnya menunjuk anak lain sebagai pengganti. Dalam pemberontakan, ayahnya terbunuh. Invasi Kristen. Abu Abdullah meminta bantuan kepada Ferdinand dan Isabella yang berhasil menjatuhkan penguasa yang sah. Keduanya ingin merebut kekuasaan terakhir umat Islam di Granada. Musik dan kesenian. Dalam bidang musik dan seni suara, Spanyol Islam mencapai kecemerlangan dengan tokohnya Al-Hasan ibn Nafi yang dijuluki Zaria. Setiap kali diadakan pertemuan dan jamuan, Zaria selalu tampil mempertunjukkan kebolehan. Ia juga terkenal sebagai pengubah lagu. Ilmu yang dimilikinya itu diturunkan kepada anak-anaknya, baik pria maupun wanita, dan juga kepada budak-budak, sehingga kemasyhuran tersebar luas. Bahasa dan sastra. Bahasa Arab telah menjadi bahasa administrasi dalam pemerintahan Islam di Spanyol. Di antara para ahli yang mahir dalam bahasa Arab, baik keterampilan berbicara maupun tata bahasa, yaitu Ibn Sayyidin, Ibn Malik, pengarang Alfiyah, Ibn Huruf, Ibn Al-Hajj, Abu Ali Al-Ifri, Abu Al-Hasan, Ibn Ushur, dan Abu Hayyan Al-Qarabi. 2. Kemegahan pembangunan fisik. Orang-orang memperkenalkan pengaturan hidrolik untuk tujuan irigasi. Kalau dam digunakan untuk mengecek curah air waduk, dibuat untuk konservasi pengaturan hidrolik. Itu dibangun dengan memperkenalkan roda air asal Persia yang dinamakan Naura, Spanyol Norvia. Namun perkembangan fisik yang paling menonjol adalah pembangunan gedung-gedung seperti pembangunan kota, istana, masjid, permukiman, taman-taman. Di antara pembangunan yang megah adalah Masjid Cordova, Kota Al-Zahra, Istana Jabaria, Masjid Sevilla, dan Istana Hammer dan Granada. 3. Faktor-faktor pendukung kemajuan. Spanyol Islam kemajuan sangat ditentukan oleh adanya penguasa-penguasa yang kuat dan berwibawa, yang mampu mensatukan kekuatan-kekuatan umat Islam, seperti Ar-Rahman Taqi, Ar-Rahman Al-Rashid, Al-Abd, Ar-Rahman Al-Nasir. Keberhasilan politik kepemimpinan
tersebut ditunjang oleh kebijaksanaan penguasa-penguasa lain yang menerobohi kegiatan-kegiatan ilmiah yang adanya toleransi yang ditegakkan oleh penguasa terhadap penganut agama Kristen dan Yahudi. D. Faktor-faktor kemunduran dan kemajuan dan kejatuhan. 1. Konflik Islam dengan Kristen. Para penguasa Islam tidak melakukan Islamisasi secara sempurna, bahkan kehadiran Arab Islam telah memperkuat rasa kebangsaan orang-orang Kristen Spanyol dan menyebabkan kehidupan negara Islam di Spanyol tidak pernah berhenti dan bertentangan antara Islam dengan Kristen. Pada abad ke-11 Masehi, umat Kristen memperoleh kemajuan pesat sementara umat Islam sedang mengalami kemunduran. 2. Tidak adanya ideologi persatuan. Di tempat-tempat lain, para mu'alaf diperlakukan sebagai orang-orang Islam yang sederajat, sedangkan di Spanyol, orang Arab tidak pernah menerima orang-orang pribumi. Hal ini menunjukkan tidak adanya ideologi yang dapat memberi makna persatuan. Di samping itu, kurangnya figur yang dapat menjadi personifikasi ideologi. 3. Kesulitan ekonomi. Para penguasa membangun kota dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan sangat serius sehingga lalai membina perekonomian. Akibatnya timbul masalah kesulitan ekonomi yang mempengaruhi kondisi politik dan militer. 4. Sistem peralihan kekuasaan yang tidak jelas. Hal ini menyebabkan perbuatan kekuasaan di antara ahli waris. Karena inilah kekuasaan Bani Umayyah runtuh dan Al-Muluk Al-Tafif muncul. Granada yang merupakan pusat kekuasaan terakhir Islam Spanyol jatuh ke tangan Ferdinand dan Isabella juga disebabkan oleh masalah ini. Keterpencilan Islam Spanyol terpencil dari dunia Islam lainnya. Ia selalu berjuang sendiri tanpa bantuan kecuali dari Afrika Utara. Dengan demikian, tidak ada kekuatan alternatif yang mampu membendung kebangkitan Kristen di sana. Pengaruh peradaban Islam terhadap Renaissance di Eropa. Meskipun peradaban Islam mengalami kemunduran, pengaruh terhadap Eropa tetap signifikan. Islam berperan penting dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan di Eropa melalui terjemahan karya-karya ilmuwan Muslim. Pengaruh ini memicu kebangkitan kembali kebudayaan Yunani klasik dan Renaissance di Eropa. Pengetahuan Islam meluas ke dataran Italia, apalagi semenjak didirikannya Universitas Naples pada tahun 1224 Masehi. Pengaruh pemikiran rasional ilmu pengetahuan dalam perkembangan Barat diakui oleh ilmuwan Barat sendiri seperti Gustav Le Bon, Henry Trace, Anthony Nating, C. Russell, Alfred Gulen, Rom Landau, dan lainnya. Di samping pengakuan penulis-penulis Barat yang objektif terhadap pengaruh peradaban Islam terhadap lahirnya Renaissance dan peradaban Barat modern, beberapa penulis Barat juga mengakui pengaruh pemakaian akal dalam Islam terhadap kebebasan berpikir di Eropa dari belenggu agama. Nama-nama yang cukup terkenal dalam karya penerjemahan ini adalah yang pertama, Girard dari Cremona, Italia, tahun 1187. Ketua Dewan Penerjemah di Toledo, ia menerjemahkan 87 buku tentang filsafat, kedokteran, matematika, dan ilmu falak. Di antara terjemahannya itu adalah Al-Qanun fi Tibb atau Canon, tulisan Ibnu Sina yang telah menjadi buku pegangan pokok mahasiswa kedokteran Barat selama berabad-abad. 2. Adalah dari Bad menerjemahkan buku-buku Musa al-Khawarizmi dalam bidang matematika dan astronomi. 3. Robert dari Chester, abad 12, yang belajar di Andalusia selama 12 tahun, menerjemahkan Al-Jabar wal Muqabalah. Robert de Chester ini bersama-sama Hermanus Dalmata pada tahun 1141 menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Latin.
4. Ibn Rushd terhadap Aristoteles dan buku-buku lainnya, termasuk Al-Quran yang mendorong munculnya era Renaissance di dunia barat. 3 revolusi utama terjadi dalam periode ini. Yang pertama, revolusi ketatanegaraan. Negara-negara mulai merdeka dari kekuasaan Kristen. Yang kedua, revolusi ilmu pengetahuan. Munculnya pemikiran rasional yang menantang dogma-dogma lama. Yang ketiga, revolusi agama. Gerakan pemurnian dan protes terhadap kekuasaan gereja seperti yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Martin Luther dan John Calvin. Selain itu juga di barat sejalan dengan pemikiran Mu'tazilah di dunia muslim. Dalam memahami agama, Isaac Newton menurut doktrin Trinitas karena dianggap tidak sesuai dengan akal. Secara keseluruhan, periode ini ditandai oleh pembangkangan terhadap otoritas tradisional dalam berbagai bidang. Kesimpulan, Islam pertama kali masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Wilayah Andalusia yang sekarang disebut dengan Spanyol di ujung selatan benua Eropa masuk ke dalam kekuasaan dinasti Bani Umayyah semenjak Tariq bin Ziyad bawahan Musa bin Nusayr, gubernur Kairua, mengalahkan pasukan Spanyol pimpinan Roderick, raja bangsa Gontia. Spanyol diduduki umat Islam pada zaman Khalifah Al-Walid 705 sampai 715. Salah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Perkembangan Islam di Spanyol berlangsung lebih dari 7,5 abad. Perkembangan itu dibagi menjadi 6 periode, yaitu periode pertama 711 sampai 755, periode kedua 755 sampai 912 Masehi, periode ketiga 912 sampai 1013 Masehi, periode keempat 1013 sampai 1086 Masehi, periode kelima 1086 sampai 1248 Masehi, periode keenam 1248 sampai 1492 Masehi. Kemajuan peradaban itu dipengaruhi oleh kemajuan intelektual yang di dalamnya terdapat ilmu filsafat, sains, fikih, dan kesenian, begitu juga dengan bahasa dan sastra dan kemegahan pembangunan listrik. Faktor-faktor pendukung kemajuan Spanyol Islam diantara kemajuan sangat ditentukan oleh adanya penguasa-penguasa yang kuat dan berwibawa yang mampu mempersatukan kekuatan umat Islam seperti Abdurrahman Al-Dakhil, Ar-Rahman Al-Wahid, Ar-Rahman Al-Nasir. Keberhasilan politik pemimpin-pemimpin tersebut ditunjang oleh kebijaksanaan penguasa-penguasa lainnya yang memperoleh kegiatan-kegiatan ilmiah, yang adanya toleransi yang ditegakkan oleh penguasa terhadap penganut agama Kristen dan Yahudi. Kemunduran dan kehancuran Islam di Spanyol antara lain konflik Islam dengan Kristen, tidak adanya ideologi pemersatu, kesulitan ekonomi, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan keterampilan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh, setengah jam loh, Ca. Gak bisa iki